Apa kabar nih kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya masih terus semangat untuk belajar. Jadi walaupun kita pembelajaran jarak jauh nih, nggak boleh mengurangi semangat belajar kita. Harus terus semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar ekonomi lagi nih. Nah, materi hari ini mengenai permintaan. Nah, tujuan belajar kalian hari ini adalah agar kalian dapat menjelaskan mengenai apa sih itu permintaan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ada juga hukum permintaan, kemudian fungsi permintaan, ada juga cara menentukan rumus fungsi permintaan. Nah, dan juga nanti kita akan belajar mengenai cara mengerjakan soal-soal permintaan suatu barang. Nah, pada kepo kan nih ya? Oke, langsung aja yuk kita bahas mengenai permintaan. Oke, apa sih menurut kalian permintaan itu? Ada yang tahu nggak nih? Oke, langsung aja yuk kita lihat. Apa sih permintaan itu? Nah, jadi permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Jadi, kalau barang-barang yang ingin kita beli itu sama dengan permintaan gitu. Misalnya nih, kita lagi lihat permintaan akan celana jeans meningkat. Banyak orang yang mau beli celana jeans. Nah, itu berarti permintaan terhadap celana jeans lagi meningkat. Atau banyak orang yang pengen beli celana kodok nih atau baju kodok nih, banyak banget yang mau beli baju kodok soalnya baju kodok lagi tren banget ya kan. Nah, itu berarti permintaan terhadap baju kodok gitu. Jadi permintaan ini sama dengan keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen, tentunya pada berbagai tingkat harga gitu. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sejauh ini ada 6 faktor. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Kemudian ada harga barang lain yang terkait. Dan ada tingkat pendapatan. Kita bahas dulu 3 faktor pertama. Oke, harga barang itu sendiri. Jadi semakin murah harga barang tersebut, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Begitupun sebaliknya, kalau semakin mahal harga barang tersebut, maka semakin menurun jumlah barang yang diminta, semakin sedikit. Ya kayak misalnya nih kalian kalau lagi diskon, ya kan, kalau lagi barang-barang diskon, barang-barang obrolan gitu kan, pasti harganya murah dong. Semakin murah harga barangnya, maka orang yang mau beli barang itu akan semakin banyak gak? Semakin banyak. Misalkan lagi diskon nih, baju pantai lagi diskon ya kan, diskon sampai 70%. Nah, pasti banyak dong orang yang mau beli baju pantai. Nah, itu semakin banyak orang yang permintaan terhadap baju pantai itu karena harganya lagi murah. Tapi kalau misalnya sebaliknya, harga baju pantai ini lagi naik sampai 5 kali lipat misalkan, siapa yang mau beli baju pantai? Ya udah sih, orang nggak ke pantai gini, nanti aja lah beli baju pantainya, beli baju yang lain aja dulu gitu. Pasti kalau semakin mahal harga barangnya, nah jumlah barang yang diminta pun akan semakin sedikit gitu. Kemudian faktor yang kedua adalah harga barang lain yang terkait, yaitu harga barang substitusi dan harga barang komplementer. Nah, apa sih barang substitusi dan komplementer? Nanti akan kita bahas ya. Kita lanjut dulu ke tingkat pendapatan. Nah, jadi di tingkat pendapatan ini adalah semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin kuat daya belinya atau kemampuan untuk membeli. Sehingga permintaan terhadap barang maupun jasa juga semakin meningkat. Jadi misalnya kamu tadi hanya punya uang 200.000. Nah, uang 200.000 ini biasanya hanya bisa beli 4 ayam goreng misalnya. 200.000 4 ayam goreng tuh pendapatan kamu ya kan. Nah, ketika pendapatan kamu meningkat, kamu jadi punya uang 500.000, otomatis kamu bisa beli lebih dari 4 ayam goreng gitu. Nah, otomatis permintaan akan ayam goreng ini akan semakin meningkat dong. Gue punya uang 500.000, ya udahlah beli aja deh 10 ayam goreng, cukup kok gitu. Nah, berarti permintaan terhadap ayam goreng semakin banyak karena semakin tinggi pendapatan kamu, otomatis daya beli kamu atau kemampuan kita untuk membeli akan semakin banyak gitu. Oke, kita lihat tadi harga barang lain yang terkait, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Jadi barang substitusi ini adalah barang yang bisa saling menggantikan, posisinya menggantikan dia ya. Contohnya daging sapi dengan daging ayam. Kalau harga daging sapi lagi naik, bisalah kita ganti dulu sama daging ayam. Daging sapi lagi naik nih sekilo 200.000. Ya udahlah, nanti aja beli daging sapinya, ganti dulu aja deh pakai daging ayam atau pakai ikan juga bisa, sama-sama protein gitu kan. Nah,
Atau bisa juga nih yang sama-sama karbohidrat, misalkan beras digantikan dengan umbi-umbian atau jagung gitu. Harga beras lagi naik banget nih, udahlah nggak usah makan nasi dulu lah, kita makan jagung dulu, kita makan jagung aja dulu, makan umbi-umbian aja dulu, terus sama-sama ada karbohidrat gitu. Jadi barang yang bisa saling menggantikan posisinya gitu. Ketika harga barang daging sapi naik, otomatis kayak tadi banyak orang yang nggak mau beli daging sapi, akan pindah dulu ke beli daging ayam. Jadi yang akan naik permintaannya adalah daging ayam gitu. Nah, kalau harga barang komplementer adalah barang yang bisa saling melengkapi satu sama lain. Kopi dengan gula pasir atau teh dengan gula pasir. Kemudian ada kompor, berarti harus ada apa? Apinya atau ada gasnya. Kemudian kalau ada kendaraan bermotor berarti harus ada bahan bakarnya, harus ada bensinnya gitu. Jadi mereka saling melengkapi satu sama lain. Nah, ketika misalkan harga kopi lagi turun ya kan, misalkan satu saset itu Rp200, wah pasti banyak dong orang yang mau beli kopi ya kan, permintaan akan kopi pasti meningkat ya kan. Nah, karena kopi ini pasangannya adalah gula, otomatis ketika banyak orang yang beli kopi, nah pasti banyak juga dong orang yang membutuhkan gula pasir gitu, karena kopi biasanya diminum bersama dengan gula, kecuali kalau kopi hitam gitu kan. Berarti kalau permintaan akan kopi meningkat, nanti diiringi juga dengan peningkatan gula pasir juga meningkat gitu. Jadi kalau harganya lagi turun kopinya, pasti banyak orang yang mau beli kopi juga, dan otomatis diiringi dengan gula pasirnya juga gitu. Nah, kita lanjut. Faktor selanjutnya yaitu ada jumlah penduduk, ada selera masyarakat, dan ada prediksi konsumen di masa mendatang. Oke, kita lihat dulu dari jumlah penduduk ya, maaf. Semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu negara, maka berhubungan positif dengan permintaan. Nah, jadi semakin banyak nih jumlah penduduk, misalkan di Indonesia, maka pasti akan banyak dong jumlah kebutuhan masyarakat, jumlah barang yang mau dibeli oleh masyarakat. Nah, itu dia, makanya jumlah permintaan ini akan berhubungan positif. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka permintaannya akan semakin meningkat juga gitu. Kemudian selera masyarakat. Nah, jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Nah, misalkan kalau selera masyarakat ini biasanya berhubungan sama yang lagi ngetrend sekarang ya, trendingnya sekarang apa? Misalnya kita lagi mengurangi penggunaan plastik gitu. Jadi lagi tren tumbler misalkan, ya itu lagi jadi selera masyarakat nih, tumbler-tumbler yang lucu-lucu ya kan. Nah, itu akan jadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi semakin banyak meningkatnya selera masyarakat, maka permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Kayak sekarang nih lagi hektik sama masker karena merupakan APD kita ya kan, di tengah-tengah wabah corona ini. Nah, jadi masker itu juga sebagai salah satu fashion gitu. Banyak sekarang masker-masker yang bentuknya lucu-lucu ya kan, itu udah jadi selera masyarakat gitu. Maka permintaan terhadap masker itu pun akan meningkat. Kemudian prediksi konsumen di masa mendatang. Jadi apabila harga suatu barang diperkirakan naik pada masa mendatang, maka orang akan terdorong untuk membeli barang itu sekarang guna menghemat uang belanja di masa mendatang, sehingga permintaan meningkat. Jadi kalau misalnya udah ada info nih kalau harga telur minggu depan meningkat nih, mau naik nih harganya nih, ya udahlah beli aja dulu minggu ini agak lebih banyak gitu. Jadi untuk ngehemat uang belanja gitu. Nah, ini bukan menimbun ya. Kalau menimbun itu kan dia membeli barang padahal nggak kita pakai gitu. Nanti ketika barang itu langka di pasaran, kemudian baru deh kita keluarin barang itu, kita jual dengan harga yang fantastis banget. Nah, tapi kalau prediksi konsumen di masa mendatang ini nggak kayak gitu. Jadi dia cuma tahu lihat di berita, oh nanti akan ada kenaikan harga sembako nih, ya udahlah kita beli agak lebih banyak aja dulu. Misalkan telur biasanya itu 1 kilo bisa buat 1 minggu. Nah, karena minggu depan mau naik, oke kita minggu ini beli 2 kilo telur deh gitu, jadi bisa buat 2 minggu, tapi kita belinya di minggu pertama gitu. Jadi untuk menghemat uang belanja, karena ada prediksi bahwa nanti sembako akan naik harganya, misalnya seperti itu ya. Nah, itu faktor yang mempengaruhi permintaan. Sekarang kita lanjut ke hukum permintaan. Nah, hukum permintaan ini biasa dikenal dengan ceteris paribus. Ceteris paribus ini adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan itu diabaikan atau dianggap tetap. Jadi
yang dipakai itu hanya satu faktor, yaitu harga barang itu sendiri. Kayak tadi kan banyak kan faktor permintaan, ada harga barang lainnya yang substitusi dan komplementer, ya kan, ada pendapatan masyarakat, selera, jumlah penduduk, prediksi di masa mendatang. Nah, itu semua diabaikan kalau ceteris paribus. Yang kita lihat untuk hukum permintaan itu adalah harga barang itu sendiri. Nah, itu ceteris paribus namanya. Jadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan itu dianggap tetap atau diabaikan gitu. Faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap atau diabaikan gitu. Nah, hukum permintaannya adalah apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Jadi kalau hukum permintaan ini berbanding terbalik ya. Nih, ketika P itu harga, price, dan Q itu kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Nih, ketika harga barangnya naik, maka permintaan akan barang turun. Nah, tapi ketika harga barangnya turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Jadi ingetin aja kalau hukum permintaan itu berbanding terbalik antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Gitu ya. Nah, bentuk fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan itu adalah QD sama dengan A dikurang BP. Ini fungsi permintaan, atau bisa juga berupa P sama dengan A dikurang BQ. Nah, jadi sama aja nih sebenarnya, kalian mau dalam fungsi QD sama dengan atau P sama dengan. Rumusnya adalah ini. Fungsi permintaannya ya bentuknya, di mana Q itu adalah kuantitas atau jumlah barangnya. D-nya itu adalah demand permintaan. A itu adalah angka konstanta. Angka konstanta itu ya angka 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah konstanta namanya. B itu adalah kemiringan atau gradien, dan P itu price, harga barang per unit. Itu fungsi permintaan. Nah, untuk kita bisa mendapatkan si fungsi permintaan tadi, maka ada rumusnya. Rumusnya itu ada 2 cara. Kalian bisa pilih yang mana aja yang menurut kalian lebih mudah. Ada opsinya. Nah, rumus yang pertama yaitu P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi dengan P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. Sama, ini asumsinya adalah P itu price atau harga barang dan Q itu adalah quantity atau kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Nah, di mana P1 ini adalah harga barang pertama, harga barang di awal, kemudian P2 ini adalah harga barang kedua gitu. Jadi mengalami penurunan atau penaikan nih, itu namanya P2. Nah, Q-nya juga sama. Yang Q1-nya ini adalah jumlah barang pertama dan Q2 ini adalah jumlah barang kedua. Oke, itu rumus yang pertama. Nah, rumus yang kedua, kalian juga bisa menggunakan rumus ini. P dikurang P1 sama dengan M dikali Q dikurang Q1. Nah, di mana sama nih, P itu adalah price juga, harga barang. Q itu adalah kuantitas dan M-nya itu adalah gradien, ya. Nah, jadi cara mencari M-nya gimana? Cara mencari M-nya itu adalah pakai delta. Delta P dibagi dengan delta Q. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya, bahwa kalau kita mencari delta, itu berarti kita harus menggunakan selisih-selisih, ya. Yang gradien adalah kemiringan. Nah, jadi rumus mencari delta ini adalah akhir dikurangi awal. Berarti nanti yang delta price, delta harga, berarti harga akhir dikurang harga awal. Kalau ada P1 dan P2, berarti P2 dikurangi P1. Nanti dibagi dengan delta Q, berarti kuantitas akhir dikurang kuantitas awal. Berarti kalau ada Q2 dan Q1, berarti nanti Q2 dikurang Q1. Gitu. Jadi nanti P2 dikurang P1 dibagi dengan Q2 dikurang Q1. Pokoknya cara nyari delta itu adalah diselisihkan dulu. Itu rumus yang kedua. Gitu. Jadi rumusnya ada 2. Ini terserah kalian. Kalian akan lebih mudah yang mana, nanti akan kita lihat lebih lanjut di contoh soal. Nah, sekarang kita bahas mengenai kurva permintaan. Oke, jadi kurva permintaan itu ini price-nya. Nah, kemudian ini sisi kuantitasnya. Nah, ini adalah kurva permintaannya atau demand. D ini adalah demand permintaan. Jadi kurvanya ini dia arahnya itu ke kiri ya, ke sana, ke kiri. Nah, kalau nanti ada pergerakan, misalkan
kurva permintaannya mengalami peningkatan. Nah, berarti nanti kurvanya akan bergerak ke atas gitu. Tapi tetap sejajar karena bentuknya pasti ke arah kiri atas. Gitu. Tapi kalau misalkan dia ada penurunan, maka nanti dia akan bergeraknya ke bawah. Nah, ini kalau ada penurunan dia akan bergerak ke bawah nih si D2. Kalau ada peningkatan dia akan bergerak ke atas yang namanya D1 gitu. Jadi tetap sejajar apapun yang terjadi, cuma dia akan bergerak aja ke atas atau ke bawah. Itu kurva permintaan. Nah, kita sekarang lihat contohnya ya kurva permintaan. Nah, ini kalau kalian lihat ini harga beras per kilogram ada 10.000, 9.000, 8.000, 7.000 dan 6.000. Nah, kemudian ada jumlah beras awal. Jadi harga 10.000 itu beras yang diminta 20 kilo. Di harga beras 9.000 beras yang diminta 40 kilo. Di harga beras 8.000 beras yang diminta 60 kilo. Di harga beras 7.000 beras yang diminta 80 kilo. Dan di harga beras 6.000 yang diminta 100 kilo. Nah, kita lihat kurva permintaan beras. Oke, sekarang fokus dulu ke yang orange. Nah, nih kita lihat nih, kurvanya akan bentuknya seperti ini. Kalian tinggal cocokin aja nih. Harga per kilonya nih 10.000. Ketika harganya 10.000, maka jumlah beras yang diminta 20, berarti di sini. Ketika harganya 9.000, beras yang diminta 40 kilo. Nih, kita lihat. Ketika harganya 9.000, beras yang diminta adalah 40 kilo di sini. Ketika harganya 8.000, beras yang diminta adalah 60 kilo. Ini 8.000, harga berasnya 60 kilo. Ketika harga berasnya 7.000, beras yang diminta 80 kilo. Nih, berarti di sini nih 7.000 beras yang diminta 80 kg. Ketika harga beras 6.000, beras yang diminta 100 kg. Nih, 6.000 100 kg. Jadilah ini yang pertama namanya kurva demand. Kemudian tiba-tiba nih yang warna merah marun ada peningkatan permintaan beras nih dari 20 kilo jadi 40 kg. Sampai dari 100 kilo jadi 120 kg. Maka karena ada peningkatan maka kurvanya bergerak ke atas. Nih yang warna merah nih akan bergerak ke atas. Kita fokus ke yang warna merah marun juga. Kita lihat di sini di harganya 10.000 kuantitasnya jadi 40 nih. Harga 10.000 kuantitasnya jadi 40, berarti di sini. Harga 9.000 berasnya jadi 60 kilo. Harga 9.000 berasnya jadi 60 kg, berarti di sini. Di harga 8.000 berasnya jadi 80 kg. Lihat nih, di harga 8.000 berasnya jadi 80 kg. Di harga 7.000 beras yang diminta 100 kg. Di harga 8.000 di harga 7.000 beras yang diminta jadi 100 kg. Nah, berarti 7.000 100 kg. Kemudian di harga 6.000 beras yang diminta jadi 120 kg. 6.000 beras yang diminta jadi 120 kg. Nah, jadilah pergerakan kurvanya ke atas karena ada peningkatan jumlah barang yang diminta. Kemudian kalau ada penurunan nih, penurunan permintaan beras, maka kurvanya akan bergerak ke bawah. Nih, ke bawah nih yang warna kuning muda. Kita lihat harga 10.000 penurunan permintaan berasnya jadi 10 kilo. Nih, 10.000 jadi 10 kilo di sini. Di harga 9.000 jadi 30 kilo. 9.000 30 kilo. Jadi kurang lebih di sini nih. Di harga 8.000 berasnya jadi 50 kg nih. 8.000 jadi 50 kg nih di sini. Di harga 7.000 berasnya jadi 70 kg. 7.000 jadi 70 kg di sinilah nih kurang lebih. Kemudian di harga 6.000 berasnya jadi 90 kg. 6.000 jadi 90 kg nih di sini. Maka jadilah ini kurva permintaannya, pergerakannya. Jadi kalau ada peningkatan dia akan bergerak ke atas, tuh yang D1. Kalau ada penurunan permintaan dia akan bergeraknya ke bawah jadi D2, seperti itu gitu. Posisinya akan selalu sama dan sejajar. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal permintaan 1. Oke. Jadi diketahui nih ada harga jeruk ya. Harga jeruk 15.000, di harga jeruk 15.000 jumlah yang diminta 100 kg. Ketika harganya turun jadi 14.000, maka jumlah jeruk yang diminta menjadi 200 kg.
Nah, hitunglah fungsi permintaannya. Kita harus cari fungsi permintaannya nih. Oke, tadi Ibu bilang fungsi permintaan itu ada dua cara kan? Ini kita bahas satu-satu ya. Kita pakai cara yang pertama dulu. Ini cara yang pertama. P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. Kita pakai cara yang ini dulu. Nah, di mana? Sekarang kita tentuin dulu mana P1-nya dan mana P2-nya, mana Q1-nya dan mana Q2-nya. Oke, berarti kalau harga itu adalah price ya, berarti ini P1 nih harga awal. Harga pertamanya dan harga keduanya adalah 14.000. Kemudian Q1-nya berarti jumlah jeruk yang awalnya adalah 100 kg. Nah, yang kedua adalah 200 kg. Sekarang kita langsung masukin ke rumusnya. Tinggal dimasukin aja sebenarnya. Kalau kalian udah tahu mana P1, P2, mana Q1, Q2-nya. Oke. Berarti P dikurang P1-nya adalah 15.000 sama dengan Q-nya tetap Q dikurang Q1. Q1-nya adalah 100 dibagi dengan, nah P2-nya berapa nih? 14.000. P2 14.000 dikurang P1. P1-nya adalah 15.000 sama dengan Q2 dikurang Q1. Q2-nya adalah 200 dikurang Q1-nya adalah 100. Maka tinggal kita selesaikan. Berarti tetap nih P dikurang 15.000 sama dengan Q dikurang 100 dibagi dengan 14.000 dikurang 15.000 berapa? Minus 1.000 sama dengan 200 dikurang 100. Hasilnya adalah 100. Kemudian kita kali silang nih, dikali silang. Dikali silang berarti 100 dikali buka kurung P dikurang 15.000 sama dengan, nih ke sini nih, minus 1.000 dikali buka kurung Q dikurang 100. Jadi dikali silang. Nah, kita kaliin satu-satu. 100 dikali P berapa? 100 P. 100 dikali minus 15.000 sama dengan min 1.500.000 sama dengan min 1.000 dikali Q. Hasilnya adalah min 1.000 Q. Kemudian min 1.000 dikali min 100. Kalau min dikali min hasilnya adalah plus. Berarti plus 100.000. Min 1.000 dikali min 100 hasilnya adalah plus 100.000. Kemudian lanjut. Nah, kita mau menggunakan fungsi permintaan yang QD sama dengan A dikurang BP. Jadi kalian fokusnya ke fungsi permintaannya aja bentuknya. QD sama dengan A dikurang BP. Berarti langsung aja nih kita masukin. Karena Q-nya duluan, berarti kita masukin nih. Q-nya tadinya ada di sini kan. Maka harus kita pindahin ke seberang kiri. Ya, ketika dia sudah melewati tanda sama dengan, maka wajib ganti ruas. Ya, ganti tanda bacanya. Jadi minus 1.000 Q karena dia udah menyeberang sama dengan, berarti jadi plus 1.000 Q sama dengan A-nya, tadi Ibu bilang A adalah angka ya, konstantanya, berarti kita masukin nih, angkanya berapa aja sih? Ada minus 1.500.000, berarti 1.500.000 kita pindahin ke sebelah kanan. Udah nyebrang sama dengan kan, udah nyebrang sama dengan, berarti tanda bacanya juga harus diganti. Berarti jadi plus 1.500.000 ditambah dengan 100.000 dikurang dengan 100 P nih, dikurang BP-nya. Nih 100 P, tadinya 100 P plus, maka pindah ruas karena nyebrang sama dengan jadi min 100 P. Kemudian tinggal kita selesaikan. 1.000 Q sama dengan 1.500.000 ditambah 100.000 adalah 1.600.000 dikurang 100 P. Nah, di sini QD ini wajib 1 nilainya. Wajib 1. Berarti ini masih 1.000 nih nilainya. Berarti semuanya biar jadi 1 dibagi dengan 1.000 gitu. Jadi kalau misalkan di sini Q-nya 500 Q berarti semua dibagi 500. Kalau di sininya 400 Q, 400 Q berarti dibagi 400. Karena ini 1.000 Q maka dibagi 1.000 biar Q-nya itu 1 hasilnya. Karena nggak boleh ada nominalnya. Nah, berarti kita bagi nih tinggal 1.000 Q dibagi 1.000 hasilnya adalah 1 Q kan. 1 Q ini sama dengan Q. Q sama dengan, berarti 1.600.000 dibagi 1.000 hasilnya adalah 1.600. Dikurang 100 P dibagi 1.000. 100 dibagi 1.000 itu adalah 0,1 P.
Atau bisa juga dalam bentuk pecahan. Sama nih tadi, 1000 ki dibagi 1000 hasilnya adalah 1 ki atau ki kita nulisnya. Satunya nggak usah ditulis, nggak masalah. Sama dengan 1.600.000 dibagi 1000 adalah 1.600. Dikurang 100 P dibagi 1000 itu sama dengan 1 per 10 P. Nah, jadi boleh hasilnya desimal, boleh hasilnya pecahan. Nah, jadi deh nih, sesuai sama fungsi permintaannya, Ki D sama dengan A dikurang BP. Ki sama dengan A-nya adalah 1.600 dikurang BP-nya adalah 0,1 P atau 1 per 10 P gitu. Ini cara pertama. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tapi sekarang kita pakai fungsi permintaan yang kedua, yaitu yang P sama dengan A dikurang BQ. Nah, sampai sini masih sama caranya kayak tadi sebenarnya. Yang mulai membedakan adalah nih, P sama dengan A dikurang BQ. Kalau tadi kita fungsi permintaannya Q D sama dengan, ini sekarang P sama dengan A dikurang BQ. Nah, berarti di sini kita jadiin bentuknya seperti ini ya. Berarti P duluan yang di depan. Kita lihat P di depan 100P. Oke, berarti 100P sama dengan A dikurang BQ. Berarti A-nya pindah ke seberang. Berarti karena dia udah pindah nyebrang sama dengan, berarti harus ganti tanda. Min 1.500.000 berarti jadi 1.500.000. Ditambah dengan 100.000. 100.000-nya tetap 100.000, nggak minus. Karena dia nggak pindah ruas, nggak nyebrang sama dengan. Dikurang 1.000 Ki. Nah, 1.000 Ki-nya ini nih, min 1.000 Ki kan? Dikurang 1.000 Ki. Oke, berarti tinggal kita selesaikan. 100P sama dengan 1.500 ditambah dengan 100.000 hasilnya adalah 1.600. Dikurang 1.000 Ki. Nah, sama nih P-nya ini hasilnya juga harus 1, maka semuanya dibagi dengan 100. Kalau P-nya 200P berarti dibagi 200. P-nya 50P dibagi dengan 50. Oke, jadi patokannya P-nya. Tinggal kita sederhanain. 100P dibagi 100 hasilnya adalah 1P. Kita tulis aja P, satunya nggak usah ditulis. Sama dengan 1.600 dibagi 100 hasilnya adalah 16.000. Dikurang 1.000 Ki dibagi 100 hasilnya adalah 10 Ki. Nah, jadi tadi fungsi permintaannya ada 2. Kalian boleh pilih yang mana aja. Sebenarnya mau dalam bentuk Q D sama dengan atau mau bentuk P sama dengan gak apa-apa, gak masalah gitu. Jadi salah satu aja gitu. Nah, sekarang kita lanjut belajar cara yang kedua. Oke, soalnya masih sama. Soal yang tadi juga harga jeruk dan jumlah jeruk yang diminta. Nah, hitunglah fungsi permintaannya. Nah, tadi kita pakai cara pertama, sekarang kita pakai cara kedua. Yang P dikurang P1 sama dengan M dikali buka kurung Q dikurang Q1. Seperti biasa, kita cari dulu mana P1, P2-nya, mana Q1, Q2-nya. Nah, berarti P1-nya harganya pertama 15.000, yang P2-nya adalah 14.000. Kemudian Q1 pertama adalah 100 dan Q2-nya adalah 200 kg. Nah, cara kedua ini ada 2 rumusnya. Kita harus cari dulu gradiennya. Cara mencari gradien atau M-nya adalah delta P dibagi delta Q. Seperti yang Ibu bilang, namanya mencari delta tadi, rumusnya adalah akhir dikurang awal. Berarti delta P atau price adalah harga akhir dikurang harga awal. Berarti P2 dikurang P1. Nah, P2-nya berapa tuh? 14.000. Dikurang P1-nya adalah 15.000. Dibagi dengan delta Q. Delta Q berarti kuantitas akhir dikurang kuantitas awal. Berarti Q2 dikurang Q1. Q2-nya 200 dikurang 100. Oke, kita masukin 200 kurang 100. Kita selesaikan. 14.000 dikurang 15.000 hasilnya adalah min 1.000. Dibagi dengan 200 kurang 100 hasilnya adalah 100. Berarti M sama dengan min 1.000 dibagi 100 hasilnya adalah min
10. Ketemu nih udah gradiennya. Setelah itu kita tinggal masukin nih cara yang ini. Berarti kita masukin P dikurang P1 sama dengan M buka kurung Q dikurang Q1. Kita masukin P tetap P dikurang P1 nya berapa nih? 15.000. Masukin 15.000 sama dengan M nya tadi berapa tuh? Minus 10. Berarti min 10 dibuka kurung Q tetap Q dikurang Q1. Q1 nya adalah 100. Masukin 100. Tinggal kita selesaikan. Berarti P dikurang 15.000 sama dengan min 10 dikali Q, min 10 Q. Kemudian min 10 dikali min 100. Min dikali min kan plus, nih jadi plus. 10 kali 100 adalah 1000. Nah kemudian kita lihat nih tadi sama kayak tadi fungsi permintaan. Kita sekarang mau penggunaan fungsi permintaan yang QD sama dengan A dikurang BP. Berarti kamu lihat nih, berarti yang pertama di depan itu adalah yang Q. Nah yang Q adalah min 10 kan, min 10 Q harus kita pindah ke seberang sini. Nah berarti kalau udah pindah ruas, udah nyeberang sama dengan, tandanya juga harus diganti. Jadi dari min 10 Q berarti jadi plus 10 Q. Nih jadi plus 10 Q sama dengan A dikurang BP. A itu konstanta. Yang jadi konstanta adalah minus 15.000 dan 1.000. Nah, berarti di sini min 15.000-nya pindah ruas ke seberang, jadi plus 15.000 ditambah 1.000. 1.000-nya tetap karena dia nggak pindah ruas ya, nggak nyebrang sama dengan. Kemudian dikurang BP. Kemudian kebetulan P-nya ini adalah 1. Jadi kalau P doang itu artinya tuh 1 P. Atau Q doang itu artinya 1 Q. Tapi nggak perlu ditulis satunya gitu. Berarti tinggal kita pindah ruas nih. Jadi minus P karena dia sudah nyebrang sama dengan gitu. Nah tinggal kita selesaikan. Berarti 10 Q sama dengan 15.000 ditambah 1.000 adalah 16.000 dikurang P. Sama kayak tadi, Q itu posisinya harus 1 nilainya. Berarti karena 10 Q sama-sama dibagi berapa? 10. Nah berarti kita selesaikan. 10 Q dibagi 10 hasilnya adalah Q atau 1 Q sama dengan 16.000 dibagi 10 hasilnya 1.600 dikurang P dibagi 10. Tadi Ibu bilang kalau P itu atau Q doang itu sama kayak 1 P, 1 Q. Berarti 1 P dibagi 10, 1 dibagi 10. 1 bagi 10 adalah 0,1. P-nya dimasukin tetap P, 0,1 P. Atau dalam bentuk pecahannya sama kayak tadi nih, 1.600 dikurang tadi 1 per 10 P. Nah ini dia fungsi permintaan yang pertama. Hasilnya nanti kalau kalian lihat hasilnya ini sama kok kayak yang cara ke 1. Jadi mau pakai cara 1, cara 2 terserah kalian. Segampangnya kalian aja, senyamannya kalian. Oke, kita lihat lagi kalau soal tadi pakai cara yang kedua, tapi kita dalam bentuk fungsi permintaan yang P sama dengan. Tadi kan QD sama dengan, sekarang P sama dengan. Nah, ini masih sama kayak tadi. Oke. Tinggal kita lihat fungsi permintaannya. Nah, oke, karena fungsi permintaannya mau P sama dengan A dikurang BQ, berarti tinggal kita masukin aja nih habis dari sini. Berarti P sama dengan A yang jadi konstanta adalah min 15.000 dan 1.000. Berarti tinggal kita pindah ruas. Min 15.000 jadi pindah ke sini kan? Berarti jadi plus 15.000 ditambah 1.000-nya tetap. Dan min 10 Q-nya tetap karena dia nggak nyebrang sama dengan, nggak pindah ruas. Kita tinggal selesaikan. Berarti P sama dengan 15.000 ditambah 1.000. 16.000 sama dengan 16.000 dikurang 10 Q. Nah ini nggak perlu kita bagi-bagi. Kenapa Bu? Karena P-nya udah 1. Kalau tadi kan masih 10. Misalkan masih 10. Kalau masih 100 P, 200 P, 10 P. Nanti kita bagi. 10, misalkan 10 P sama dengan, berarti nanti semua ini dibagi 10. Kalau ada 200 P dibagi 200. Karena ini P-nya udah 1, maka ya udah gampang, gak usah bagi-bagian lagi. Langsung aja selesai. P sama dengan 16.000 dikurang 10 Q. Selesai. Gitu. Gampang kan? Sebenarnya cara 1 dan cara kedua itu sama aja. Kalian pilih yang menurut kalian lebih mudah yang mana. Kalau cara pertama itu
Dia hanya satu rumus tapi memang angkanya itu akan lebih besar gitu pas kalian menghitung. Kalau cara 2 ini kalian harus menghafalkan 2 rumus nih, rumus yang pertama ini dan yang kedua rumus gradiennya, tapi dia dari segi angkanya lebih kecil-kecil gitu, jadi terserah kalian mau menggunakan yang mana, hasilnya sama aja. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal permintaan kedua. Kalau tadi yang pertama itu soalnya sudah dalam bentuk tabel, sekarang kita ke soal dalam bentuk soal cerita. Ketika harga barang Rp800 per unit, jumlah permintaannya adalah 100 unit. Dan ketika harga barang turun menjadi Rp600 per unit, maka jumlah permintaan naik menjadi 200 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan dan gambarkan kurvanya. Jadi di sini fungsi permintaannya, langsung aja kita asumsikan ibu mau yang KID sama dengan A dikurang BP ya. Oke. Yang pertama dulu nih, pasti kita akan menentukan yang namanya mana P1, P2, mana Q1, Q2-nya. Oke, P1-nya berarti harga barang di awal 800. Nih, P1 800. Kemudian jumlah permintaannya adalah 100 unit. Berarti ini akan jadi Q1, Q awal. Nih, Q1 100 unit. Dan ketika harga barang turun menjadi 600, nah berarti ini adalah P2. P2-nya 600. P itu price ya, jangan lupa. Dan jumlah permintaannya naik menjadi 200 unit. Berarti Q2-nya adalah 200. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita masukin aja sesuai dengan cara-caranya. Sesuai dengan rumusnya. Oke, kita pakai cara yang pertama, yang P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi dengan P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. Kita masukin. Berarti P tetap P dikurang P1-nya berapa tuh? 800. Sama dengan Q tetap Q dikurang Q1. Q1-nya adalah 100. Dibagi dengan P2 dikurang P1. P2-nya adalah 600 dan P1-nya adalah 800. Sama dengan Q2 dikurang Q1. Q2-nya adalah 200 dan Q1-nya adalah 100. Tinggal kita selesaikan. Berarti P dikurang 800 sama dengan Q dikurang 100 dibagi dengan 600 kurang 800 berapa? Minus 200. Min 200 sama dengan 200 dikurang 100 adalah 100. Kita kali silang nih, setelah ini dikali silang ya. Berarti 100 dikali dengan buka kurung P dikurang 800 sama dengan nih dikali silang min 200 dikali dengan buka kurung Q dikurang 100. Kita selesaikan. 100 dikali P 100 P 100 dikali min 800. Hasilnya adalah min 80.000 sama dengan min 200 dikali Q, min 200 Q. Kemudian min 200 dikali min 100. Min kali min plus 200 dikali 100 adalah 20.000. Nah, lanjut ya, kita jangan lupa pakai permintaan yang QD sama dengan A dikurang BP. Oke, berarti tinggal kita selesaikan nih, Q-nya ada di depan, berarti langsung kita cari mana Q-nya, berarti min 200 Q. Min 200 Q berarti harus ada di sebelah sini. Berarti pindah ruas, ya kan? Karena sudah nyebrang sama dengan, berarti jadi plus. Plus 200 Q sama dengan A, konstanta. Yang jadi konstanta adalah min 80.000 dan 20.000 nih konstanta. Berarti minus 80.000 nya harus pindah ke sebelah sini. Berarti nyebrang sama dengan, berarti tandanya diganti. Berarti jadi plus ya, 80.000 ditambah 20.000, 20.000 nya tetap karena nggak pindah ruas, dikurang dengan 100 P nih, 100 P. Nah, 100 P nya tadinya ada di sini karena dia nyebrang sama dengan, berarti harus pindah ruas jadi minus, min 100 P. Kita selesaikan. Berarti 200 Q sama dengan 80.000 ditambah 20.000 adalah 100.000 dikurang 100 P. Nah, tadi karena Q-nya posisinya di depan ini harus 1, maka dibagi 200. Nah, kita bagi semuanya dengan 200. Berarti 200 Q dibagi 200 hasilnya adalah Q sama dengan 100.000 dibagi 200, 500. Dikurang 100 P dibagi 200. 100 bagi 200 itu adalah 0,5. Terus kita tambahin deh P-nya. Atau kita dapat bentuk pecahan. Berarti 200 Q dibagi 200 adalah Q, 100.000 dibagi 200 adalah 500,
dikurang dengan 100 dibagi 200 sama dengan 1/2 P gitu. Jadi mau bentuk desimal atau pecahan sama aja hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua ya. Soalnya masih sama, kita pakai cara kedua yang P dikurang P1 sama dengan M dikali Q dikurang Q1. Sama seperti biasa, kita cari dulu M-nya atau gradiennya. Caranya adalah delta P dibagi dengan delta Q. Akhir dikurang awal. Berarti P harga akhir dikurang harga awal. Berarti P2 dikurang P1. Berarti P2 dikurang P1 hasilnya adalah P2-nya 600 dikurang P1 800 dibagi dengan delta Q. Akhir dikurang awal berarti Q2 dikurang Q1. 200 dikurang 100. Nah, 600 dikurang 800 adalah min 200, dibagi dengan 200 dikurang 100 hasilnya adalah 100. Berarti M sama dengan min 200 dibagi 100 adalah min 2. Ketemu nih udah gradiennya minus 2. Tinggal kita masukin ke rumus. P dikurang P1 sama dengan M dikali Q dikurang Q1. Berarti P dikurang, P-nya tetap P, dikurang P1-nya berapa? 800. Sama dengan min 2, M-nya adalah min 2, buka kurung. Q-nya tetap Q dikurang Q1. Q1-nya berapa nih? 100. Tinggal kita selesaikan. P dikurang 800 sama dengan min 2 kali Q, min 2Q. Kemudian min 2 dikali min 100. Hasilnya adalah plus 200 karena min dikali min adalah plus. Nah, tinggal kita selesaikan nih, fungsi permintaannya tetap QD sama dengan A dikurang BP. Berarti kita pindah nih, QD-nya harus ada di sebelah sini. Berarti yang ada Q-nya adalah min 2. Berarti kita pindah ke sini ya, dari min berarti jadi plus karena udah nyebrang sama dengan. Jadi 2Q sama dengan A dikurang BP nih kalau dibentuk fungsinya. Berarti A-nya mana yang jadi A? Konstantanya adalah, angkanya adalah min 800 dan plus 200. Harus dipindahin ke sini semua. Berarti min 800 harus nyebrang sama dengan, jadi plus 800. Ditambah 200, 200 tetap 200 karena nggak nyebrang sama dengan. Nah, dikurang P. P-nya dipindah ke sini. Karena nyebrang sama dengan berarti pindah ruas, ganti tanda jadi min P. Nah, karena 2Q-nya masih ada angkanya, belum 1, maka sama-sama dibagi 2. Nah, berarti 2Q dibagi 2 hasilnya adalah Q sama dengan 1000 dibagi 2 berapa? 500. Dikurang, tadi Ibu bilang, yang namanya kalau P doang atau Q doang itu sama kayak 1P. 1Q gitu. Berarti ini sama kayak 1P. Berarti 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 adalah 0,5 P, atau kalau dalam bentuk pecahannya berarti 2Q dibagi 2 hasilnya /1 Q sama dengan 1000 dibagi 2 hasilnya 500. Nah, dikurang dengan 1P dibagi 2 berarti 1/2 P. Nah, inilah hasilnya. Kalau kalian cek hasilnya itu akan sama kok kayak cara pertama gitu. Jadi ini kalau dalam bentuk soal cerita sama aja kayak soal yang bentuknya tabel. Oke, sekarang kita membuat kurva permintaannya dari soal ini. Oke, kita buat kurva permintaannya. Kayak tadi nih, masih sama soalnya, kita tinggal buat kurvanya doang. Ini P, ini Q. Nah, tinggal kita buat. Oke, P1-nya adalah 800. P2-nya berapa tuh? 600. Kemudian Q1-nya adalah 100 dan Q2-nya adalah 200. Sebenarnya tinggal kita tarik garis aja. Nah, dari P1 800, ketika harga barang 800, jumlah permintaannya 100. Berarti ketika harga barang 800, jumlah permintaannya adalah 100. Oke, 800 jumlah permintaannya 100 berarti di sini. Nah, ketika harga barang turun jadi 600, jumlah permintaannya adalah 200. Berarti 600 jumlah permintaannya adalah 200 nih, di sini nih letaknya, ya kan? Nah, berarti di sini tinggal kita tarik garis. Jadi deh, ini adalah kurva permintaan. Itu gampang banget kan membuat kurva permintaan.
Nah, sekarang kita lanjut membuat kurva fungsi permintaan. Jadi kalau tadi hanya diketahui fungsi permintaannya aja nih, diketahui Q sama dengan 500 dikurang 0,5 P. Maka cara buat kurvanya gimana, Bu? Nah, berarti ini kita harus buat dulu. Misalkan kita buat Q-nya sama dengan 0. Oke, kita buat dulu ya. Q sama dengan 0. Berarti kalau Q-nya 0, kamu tinggal masukin rumusnya. Berarti Q-nya 0 kan? Berarti Q di sini jadi 0 sama dengan 500 dikurang 0,5 P. Nah, berarti tinggal kita sesuaikan nih. Nah, kita ubah aja nih 0,5 P-nya jadi pindah ke sebelah. Jadi plus kan? Karena udah nyebrang sama dengan, berarti harus ganti tanda dari min 0,5 jadi plus 0,5 P sama dengan 500 dikurang 0. 0 nya juga pindah ruas jadi min 0, berarti 0,5 P sama dengan 500 kurang 0 adalah 500, maka P sama dengan 500 dibagi 0,5, berarti P sama dengan 1000. Nah, ketemu nih titik koordinat yang pertama, P, Q sama kayak X, Y gitu. Berarti P-nya adalah 1000 dan Q-nya adalah 0 gitu. Berarti 1000,0 titik pertama. Kemudian sekarang kita masuk ke titik yang kedua. Kalau tadi kita mengumpamakan Q sama dengan 0, berarti sekarang gantian kita mengumpamakan P-nya yang sama dengan 0. Kita tinggal masukin ke rumus. Berarti Q sama dengan 500 dikurang 0,5 P. 0,5 karena P-nya 0 berarti 0,5 dikali 0. Kita selesaikan. Berarti Q sama dengan 500 dikurang 0,5 dikali 0 adalah 0. Nah, berarti Q sama dengan 500 kurang 0 adalah 500. Berarti titik yang kedua adalah P, Q. Sama dengan P-nya adalah 0. Nih, P-nya 0 kan? P-nya 0 dan Q-nya adalah 500. Ketemulah titik yang kedua 0,500. Sekarang kita tinggal buat kurvanya. Nah, ini P, ini Q. Nah, oke. Berarti kurvanya adalah seperti ini. Oke, kita ulang. Yang pertama, titik 1, P, Q, 1000,0 kan? Berarti P-nya adalah 1000. Berarti P-nya 1000 akan jatuh ke sini. Dan Q-nya adalah 0 kan di sini nih. Fokus ke titik 1 dulu. Q-nya 0. Nah, berarti kan Q-nya 0 di sini kan? P-nya 1000 di sini. Oke, berarti kita tandain di sini nih 1000. Kemudian yang titik kedua P, Q. P-nya 0 dan Q-nya 500. Oke, Q-nya 500. Nih kan sebelah sini Q. Q-nya 500 berarti di sini. Dan P-nya 0 tetap di sini ya kan? Berarti titiknya di sini. Berarti ada titik di sini dan ada titik di sini. Berarti tinggal kita tarik garis. Nah, jadilah kurva permintaan berdasarkan fungsi permintaan yang ada. Gitu. Jadi kalau kalian diminta buat kurva fungsi permintaan, kalian buat dulu seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian hanya diminta tadi membuat ini seperti ini, kurvanya, kurva permintaan dari soal yang ada, nah berarti langsung aja dibuat. Berapa P1, berapa P2-nya, tinggal ditarik garis gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal permintaan ketiga. Soalnya seperti ini, suatu fungsi permintaan memenuhi persamaan QD sama dengan 3000 dikurang 2P. Jika jumlah barang yang diminta adalah 1000 unit, maka berapakah harga barang tersebut? Berarti yang diketahui adalah Q-nya. Nih, Q-nya udah diketahui sebesar 1000 unit. Nah, yang ditanya adalah harga barangnya, berarti price-nya, berarti P-nya. Gimana nih caranya? Gampang banget. Jadi pertama, kalian ini hanya tinggal masukin aja sesuai fungsinya. Fungsinya itu kan QD sama dengan 3000 dikurang 2P. Berarti tinggal kita masukin. Q-nya diketahui adalah 1000 unit kan? Nih, Q-nya 1000 unit sama dengan 3000 dikurang 2P. Nah, kita selesaikan nih. Berarti jadinya min 2P-nya pindah ruas karena sudah nyebrang sama dengan, berarti dari min jadi plus. Plus 2P sama dengan 3000-nya tetap 3000 karena dia nggak pindah ruas, nggak nyebrang sama dengan. Nah, dikurang 1000 nih, 1000-nya pindah ruas ke sebelah kanan, udah nyebrang sama dengan, berarti dikurang 1000. Nah, kemudian kita selesaikan. 2P sama dengan 3000 dikurang 1000 adalah 2000.
Maka P sama dengan 2000 dibagi 2. P adalah 1000. Ketemu deh P-nya adalah 1000. Gampang kan? Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi hari ini, yaitu tentang permintaan. Gimana nih, udah pada paham atau belum nih? Gampang kan ya materinya? Gampang lah ya. Oke, sampai di sini dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, dan semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi.